Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 312, Jikalau kebimbanganku teduh. marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengamini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha mengasihi dan Maha mengampuni. Ya Tuhan, di hari yang berbahagia ini, di hari Sabat mulia Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu di gereja-Mu yang kudus ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami rindu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Terlebih kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan yang Maha mengasihi, kami yang ada yang bisa hadir di tempat ini karena kasih dan penyertaan-Mu, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Kami melewati hari kami karena kemurahan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, situasi kami sangat tidak menentu ya Bapa. Kami memohon kepada-Mu atas segala penyertaan-Mu. Kami juga masih bersyukur ya Bapa karena Engkau masih tetap menyertai kami. Engkau tetap melindungi kami ya Tuhan. Dari semua itu ya Bapa, kami anak-Mu tidak bisa melewati hari kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami, baik kami sebagai karyawan swasta dan sebagai pelayan pemerintahan ya Bapa, Kau datang berkati kami ya Bapa. Berkati jemaat yang sudah bisa hadir di tempat ini. Berkati juga jemaat yang beribadah di rumah ya Bapa, yang tidak bisa hadir. Bahkan jemaat yang belum terketuk pintu hatinya Bapa untuk beribadah, Kau urapi Bapa, Kau ketuk pintu hatinya, sehingga ke depan kami bisa beribadah bersama. Ya Tuhan, berkati semua aspek pekerjaan kami ya Bapa. Berkati juga pertumbuhan gereja kami ya Tuhan. Semua jemaat yang ada di gereja ini, Kau berkati juga pelayannya Bapa, pendeta kami. Kau berkati Bapa, Kau berikan kekuatan, ketabahan dalam melayani kami. Ya Bapa, terlebih dari semua itu ya Tuhan, kami memohon ampun atas segala kesalahan kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, melalui doa kami rendahkan hati, kami datang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 141, Sepanjang Jalan Ku Diiring. Amin.
kita masuk ke dalam responsoria jemaat. Kami undang bangkit berdiri. Responsoria kita diambil dari kitab Mazmur 111. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kami bacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian membacakan ayat yang benar, dan nanti yang ayat ke-10 kita bersama-sama. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya melakukan bumi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Gloria Patri. Kita akan menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami kembali berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu yang berlimpah kepada kami ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menyerahkan sebagian dari persembahan kami. Tidaklah seberapa dibanding dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan kepada kami. Semoga persembahan ini menjadi kebesaran gereja dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati pertumbuhan iman kami sehingga ke depan kami bisa lebih memberi lagi. Kami berdoa ya Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 136. Bapakku memeliharaku, sambil jemaat membawa persembahan ke depan. Setiap
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Bapak Pendeta Herwanto, kita menyanyikan satu pujian seperti rusa rindu sungai. sebagaimana rusa yang merindukan aliran sungai yang berair. Demikianlah jiwa kami boleh haus akan firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang tidak terbatas. Engkau berkuasa, Engkau berotoritas. Untuk itu Bapa, pada hari ini hadirlah, melawat kami, memberkati kami. Pakai hamba-Mu yang hina ini, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan, menghibur, bahkan memberi kami satu pengharapan bahwa di dalam Yesus ada masa depan, di dalam Yesus ada kemenangan. Tuhan,
Inilah waktu kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Ya, bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya beri tema roti hidup, ya, roti hidup. Ketika saya renungkan Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58, saya jadi ingat toko roti favorit saya yang ada di sebelah Hypermart. Namanya Bread Life. Artinya Bread Life itu apa? Roti hidup. Bapak Ibu, ya, sadar tidak sadar dia mengambil istilah dalam Alkitab, toko roti itu Bread Life, ya. Nah, jadi singkat cerita, sebelum saya masuk, puji Tuhan atas anugerahnya, ketika saya selesai dari teologi, saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke Singapura kurang lebih selama 1 minggu, ya. Bukan karena saya banyak uang, tidak, karena saya tidak mengeluarkan sepeser pun ke sana, tapi atas anugerah Tuhan. Nah, satu hal yang mau saya sampaikan di sana adalah ketika kami bangun pagi dan ingin makan sarapan, jangan berharap ada nasi padang di sana. Ketika kami bangun, kami duduk di meja makan, yang tersedia itu apa? Roti dan selai dan susu putih. Temanku, ya, Marga Panjaitan, ngomel-ngomel ya sama saya. Apa pula ini? Dia nggak tahu perut kita di perut nasi padang pagi-pagi. Makan roti mana cukup begitu ya? Akhirnya kami nikmati. Sadar tidak sadar, habislah roti itu kena kami berdua begitu ya. Nah, satu hal yang menarik, roti, percaya tidak percaya, itu adalah makanan pokok bagi sebagian orang di negara tertentu, kecuali Indonesia. Saya tahu Bapak Ibu semua yang hadir di sini ada beberapa yang tidak suka roti, wajar, karena itu bukan makanan pokok kita. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang hadir di sini tidak suka makan nasi, maaf, kita perlu bicara lebih lanjut setelah ini. Jadi Pak Diko ya, dia suka makan bakso ayam, ya, karena memang enak bakso ayamnya begitu ya. Nah, tapi tetap pakai nasi, betul ya, pakai nasi. Nah, roti hidup. Oke. Satu hal yang menarik, sebenarnya saya suka tampilkan presentasi itu kan kayaknya agak kurang jelas ya, jadi berharap nanti kita bisa lebih jelas setelah ditutup ya, lebih jelas lagi. Oke, akulah roti hidup. Bapak Ibu kita lihat Yohanes pasal 6. Nah, kita langsung lihat aja ya, satu demi satu biar lebih jelas ya. Roti hidup. Kayaknya udah mulai lapar ya Bapak Ibu, sabar ya. Memang saya juga lapar ngomong roti begitu ya. Roti hidup, Yohanes pasal 6 ayat 51. Ya, kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Jikalau ya, ini karena temanya roti, jadi Bapak Ibu merasa lapar tidak ada suaranya atau bagaimana begitu ya. Harus semangat, roti hidup begitu ya. Nah, oke. Nanti ayat 52 kita harus lebih semangat ya. Amin Bapak Ibu? Ya, amin. Kenapa? Karena kita adalah umat pemenang. Ya, jelas. Di dalam ayat 51 Yesus bilang apa? Akulah roti hidup. Ucapkan bersama saya. Akulah roti hidup. Ini kata Yesus. Bapak Ibu, sadar tidak sadar, dalam kata aslinya itu ditulis ego eimi. Ego eimi dalam bahasa Yunani, ego eimi artinya aku lah, aku adalah. Ya, dalam Injil Yohanes, sambil buka ya, Bapak Ibu punya Alkitab, kita sambil buka, buktikan apakah benar yang saya sampaikan atau saya buat-buat begitu ya. Ada 7 perkataan tentang ego eimi, aku adalah. Ya, yang pertama, Yohanes pasal 6 ayat 51, jelas, akulah roti hidup. Itu yang pertama. Oke? Jesus said, I am the bread of life. Ya, diulangi kembali di dalam ayat ke-48. Ya, dan ayat ke-35 di sebelumnya. Akulah yang kedua, ayo kita buka. Yohanes pasal 8 ayat 12. Apa kata Yesus di sana? Ego eimi. Akulah. Yohanes 8 ayat 12, apa bunyinya? Akulah terang dunia. Jesus said, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Ya, kemudian itu baru 2. Yang ketiga, Yohanes 10 ayat 9. Boleh dihitung ya, apakah sampai 7 atau saya tambah-tambahkan begitu? Apa bunyinya? Akulah
Akulah pintu. I am the door. Akulah pintu. Keempat, Yohanes 10 ayat 11 saja dulu. Yuk. Akulah gembala yang baik. Bahkan di Korea ada gereja metodis bernama The Good Shepherd. Artinya apa? Gereja metodis gembala yang baik. Ya. Nah, gembala yang baik. Kemudian yang kelima, Yohanes 11 ayat 25. Apa? Akulah, ya, puji Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sudah berapa itu ya? Sampai lupa. 5 atau 6? Nah, kan, kayaknya udah mulai lapar kan ini kan? Nah, ini habis ini harus sediakan roti ya, begitu ya. Sudah 6 Bapak Ibu. Ya, oke, ketujuh. Ya, kita buka Yohanes 15 ayat 1. Langsung. 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine. Kata Yesus. Ada 7, setidaknya 7. Kalau ada 8, nanti kita boleh tambahkan lah ya. Tapi saya teliti ada 7. Apa artinya? Yang pertama, akulah roti hidup itu adalah akulah yang pertama. Kenapa Yesus berkata tentang roti? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadar tidak sadar, kebutuhan paling mendasar apa ketika ilmu tentang ekonomi ya dulu ya, sekarang nggak ada lagi ekonomi. Itu namanya kebutuhan primer, betul? Itu adalah makanan. Artinya semua orang makhluk hidup, apakah manusia ataupun ciptaan yang lain membutuhkannya untuk hidup. Nah, tanpa makanan tidak mungkin seseorang bisa hidup. Apakah dia makan roti kan, makan nasi kan, makan apapun dia harus makan intinya. Percaya tidak percaya, kita selama ini sudah ditutupin oleh yang namanya pandemi virus corona, Bapak Ibu. Boleh disurvei. Menurut organisasi anti kemiskinan yang bernama Oxfam, setiap menit 11 orang meninggal dunia karena kelaparan. Sadarkah kita? Dan itu terjadi lebih parah setahun terakhir ketika pandemi melanda dunia. Ya, artinya kelaparan itu adalah musibah yang cukup serius. Ya. Dan kenapa dia bisa meninggal karena kelaparan? Berarti dia kurang makan, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara, Yesus pernah berpuasa selama berapa hari? Saya lupa. 4 hari 4 malam. Oke, Alkitab sudah berubah ya. 40 hari 40 malam. Ada satu kali tantangan orang Indonesia atau orang mana saya lupa di SCTV waktu itu liputan kan. Ada yang mau menyanyi Yesus, Bapak Ibu. Bertahan sampai hari ke-7. Angkat tangan, menyerah Bapak Ibu. Ya, jangan coba-coba ya, jangan sampai habis ini. Kayaknya kita harus coba ya. 41 hari kayaknya kita ya. Ya, jangan coba-coba. Oke. Jadi menurut organisasi ini setiap menit 11 orang meninggal dunia. Ya, ada di beberapa sumber di media. Nah, artinya apa? Makanan itu sangat penting. Ya, dan kelaparan terparah itu ada di negara-negara seperti Afghanistan. Ya, negara-negara konflik pokoknya, yang konflik militer dan sebagainya. Bapak Ibu ingat ketika pandemi pada awalnya melanda Indonesia, apakah Bapak Ibu juga khawatir bahwa stok pangan di bangsa kita itu akan sulit kita temui? Betul nggak Bapak Ibu? Jujur aja. Jujur, bukan hanya di negara lain. Di Indonesia saya perhatikan supermarket stoknya kosong pada awal pandemi, betul? Ya, kenapa? Saya mau bertanya kenapa Bapak Ibu? Karena kita sadar bahwa makanan, kebutuhan pokok itu sangat penting untuk masa depan. Betul Bapak Ibu? Ya, itu yang membuat bahwa banyak orang pergi untuk borong, ya, borong kebutuhan pokok, ya, minyak lah, beras lah, gula lah, ya nggak makan gula ya enggak ya, kopi lah, apapun itu, ya. Nah, maka tidak heran bahwa makanan adalah kehidupan. Ucapkan bersama saya, makanan adalah kehidupan. Makanan adalah kehidupan. Perlu minum sedikit sepertinya. Ucapkan bersama-sama. Makanan adalah kehidupan.
Ini takut nih, kayak gini takut. Yakin saya. Ya, tadinya sudah mulai minta-minta, semangat. Aku mundur dulu ya Pak, katanya. Ya kan? Makanan adalah kehidupan. Tanpa makanan berarti kematian. Itu aja kita harus pahami dulu. Itu yang pertama. Apa artinya roti hidup? Roti adalah makanan pokok bagi orang Yahudi pada waktu itu. Ya, kayaknya bosok nggak cocok ini firman Tuhan untuk kita. Kita kan suka makan nasi. Nasi 1 piring, Indomie 2 bungkus, tambah telur 3. Ya, nggak cocok kayaknya. Tolong diganti nih Alkitabnya. Ganti jadi akulah nasi hidup. Jangan salah, roti adalah makanan pokok bagi orang Yahudi pada waktu itu, ya. Dengan bahasa yang sederhana, kenapa Yesus ingin pakai roti? Karena roti itu dijumpai oleh orang Yahudi setiap hari, begitu ya. Kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Yesus itu seumpama nasi. Ya, kita ganti roti ya. Ganti rotinya 2 tuh, nasinya masuk tuh. Udah. Oke ya, jadi nasi, kebutuhan pokok begitu. Perkataan ini adalah perkataan yang pertama, jelas. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sadar atau tidak sadar? Ayat 52 kita baca bersama. Yuk kita lihat apa yang terjadi selanjutnya ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Kita baca 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi antara sesama mereka dan bagaimana ia ini dapat? Tidak mungkin, jujur. Kalau saya di antara orang Yahudi, saya pun nggak ngerti apa maksud Yesus. Masa disuruh kita makan dagingnya, minum darahnya? Apa maksudnya ini? Tidak heran orang Yahudi itu sesama mereka bertengkar, begitu ya. Nah, kemudian apa jawaban Yesus ayat 53? Kita langsung aja 53, 1, 2, 3. Aku sesungguhnya dan kamu. Maka Yesus kembali menegaskan bahwa sesungguhnya kalau kamu tidak makan dan tidak minum, maka kamu tidak punya hidup. Kamu tidak akan hidup. Makin bingung lah orang Yahudi. Apa pula sekarang ngomong suruh makan, sekarang bilang tak bisa hidup lagi katanya. Buktinya selama ini kan makan roti hidup aja. Ya, mulailah bingung. Tidak heran Bapak Ibu. Inilah Yesus. Ya, Yesus yang selalu memberikan perumpamaan yang membuat orang bingung. Tetapi bagi kita tidak bingung karena kita mengerti. Ya. Kenapa Yesus membahas tentang roti hidup? Kalau di dalam ayat terakhir, ayat ke-58, saya loncat sedikit. Ternyata latar belakangnya adalah tentang kehidupan nenek moyang bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Mereka diberikan makanan dari surga yang bernama roti mana ya. Jadi apa perbedaan roti mana dan roti yang Yesus maksudkan? Roti mana nenek moyang bangsa Israel makan, mereka mati. Roti hidup, kalau kita memakannya kita tidak akan mati. Oke, kalau kita pun mengalami kematian, ini kan sementara. Ya, karena kehidupan berbicara soal kekekalan. Ini hanya persinggahan Bapak Ibu. Ya, persinggahan. Maka berbahagialah kita yang bisa percaya kepada Sang Roti Hidup. Apa artinya roti hidup? Saya coba cari tahu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita punya Alkitab di HP kita, saya suka download banyak versi. Bapak Ibu yang punya Alkitab di sini boleh buka ya. Coba lihat di dalam paling atas itu ada tulisan TB, betul nggak Bapak Ibu? TB, coba lihat betul ada TB ya. TB ya. Coba diklik. Nah, ada tulisan versi lainnya. Nah, Bapak Ibu nanti boleh cari. Ada yang namanya Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Itu mereka pakai bahasa Indonesia yang sangat-sangat bisa kita pahami sehari-hari. Ya kan? Nah, jadi di dalam BIMK itu tercatat bahwa roti hidup adalah roti yang menghidupkan, atau roti hidup yang memberikan kehidupan, roti yang memberi kehidupan, begitu ya. Barang siapa yang memakannya, barang siapa yang meminum darah Yesus, dia akan hidup selama-lamanya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. 54, lebih jelas lagi 54. Yuk kita baca. 1, 2, ya. Barang siapa makan dan dia
hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada wow. Jadi ini bukan berbicara soal makan daging aja, tetapi juga minum darahku. Kalau murid-muridnya pasti tahu. Murid-muridnya pasti tahu. Kenapa? Karena sebelum Yesus disalib, mereka kan mengadakan perjamuan malam. Betul ya, terakhir ya. Ketika murid-murid duduk, dipecah-pecahkan roti, Yesus berkata mereka, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kami. Seperti perjamuan kudus. Setelah makan, diambilnya cairan minuman, diberikan kepada murid-murid, dan berkata kepada mereka, ambillah, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kami. Bapak Ibu, saya berharap sampai ayat ke-54 kita sudah paham apa artinya makan dan minum yang dimasukkan Yesus. Apa artinya? Kita sudah mulai paham ya. Itu adalah simbol roti, makan, tubuhku. Itu artinya apa? Tubuh yang diserahkan untukmu. Minum darahku, darah yang tertumpah karena pengampunan dosa. Ya, maka tidak heran di dalam ayat ke-55 lebih ditekankan lagi. Ya, alasannya. Yuk kita baca 55. 1, 2, 3. Sebab benar dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi itu bukan palsu, bukan omong kosong belaka. Yesus jelas mengatakan, bagaimana cara agar kita bisa makan daging Yesus, bisa minum darahnya. Bagaimana caranya? Langsung aja, dengan menerima dia, dengan percaya kepada dia, secara otomatis engkau telah makan, engkau telah minum tubuh dan darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Maka tidak heran setiap bulan kita juga memperingati tubuh dan darah Yesus. Ya, tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu, kalau memang merasa rotinya itu kurang besar, boleh bawa roti heavy dari rumah. Ya, bercanda ya, jangan serius pula bawa kenalannya. Nah, kenapa ada yang ngeluh? Kok itu kecil banget rotinya. Aduh, baru makan nggak bisa sampai ke bawah ini kok katanya. Mau minum, aduh. Boleh nggak kopi dan Coca-Cola? Ya, sebenarnya itu hanya simbol, ya kan? Simbol. Maka ketika Yesus membasuh kaki Petrus bilang apa? Guru, jangan kaki doang, semua badanku. Luar biasa ya Petrus ya, imannya. Yesus bilang apa? Kamu sudah bersih. Ya. Maka kita hanya simbol tubuh dan darah Yesus, ya Bapak Ibu, Saudara. Saya pernah di Jakarta survei atau perbandingan gereja ke salah satu gereja, ya tidak usah disebutkan namanya ya. Ketika perjamuan kudus, wow, mereka bawa kantong Bapak Ibu, berebut, ya. Jadi dibagikan bebas, satu keranjang digeser ke sini. Jadi kalau celah-celah ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Diselipkan satu sini, sekali makan 4 anggurnya. Ya kan? Bawa pulang. Pernah sekali saya bawa pulang juga, ya. Karena dia modelnya kayak agar-agar ya, yang panjang itu, tutup. Ya, saya simpan di kamar. Masuklah kakak kelas saya. Waduh, haus katanya. Wih, apa itu? Diambilnya diminum. Luar biasa kan saya bilang. Itu anggur perjamuan, ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus menghormati anggur perjamuan, ya. Walaupun itu hanya simbol, roti kita harus menghormatinya. Maka Yesus bilang apa? Barang siapa meminum dan memakan dengan cara yang tidak layak, dia tidak berkenan bagiku. Ya, tapi tidak juga sampai kalau tumpah satu tetes nggak jadi, nggak juga sampai segitunya. Kalau tidak sengaja begitu, karena saya pernah dengar ya, Bapak Ibu. Nah, jadi apa artinya kita menerima Yesus sebagai roti hidup? Yang pertama, langsung kepada poin penting, ya. Yesus adalah roti hidup, berarti kita butuh Yesus secara penuh untuk kehidupan. Artinya begini, tanpa Yesus kita tidak bisa hidup. Itu aja artinya. Saya simpulkan. Tanpa Yesus saya tidak bisa hidup. Tanpa Yesus kita tidak bisa hidup. Itu artinya Yesus adalah roti hidup, ya. Nah, barang siapa menerima Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus, dia bukan hanya hidup di dunia, tetapi hidup di sorga. Amin Bapak Ibu. Di bumi, di sorga, ya.
Nah, jadi Yesuslah yang menopang kebutuhan hidup anak-anak dan orang-orang percaya. Amin. Ya, Yesus roti hidup, artinya apa? Kebutuhan hidupku juga Yesus pasti akan cukupkan. Di tengah pandemi sekalipun, jangan khawatir, Yesus mencukupkan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Percaya, percaya ya. Maka saya suka doa Bapak kami. Karena saya tanya, kok Tuhan ajarkan kita berikan makan pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Kenapa tidak berikan kami selama-lamanya makanan kami yang berlimpah? Pernah bertanya begitu nggak Bapak Ibu? Secukupnya nggak cukup itu kayaknya. Ya, Indomie 1 bungkus mana cukup? Contohnya ya. Kenapa? Kenapa hanya hari ini Tuhan? Kenapa harus secukupnya Tuhan? Ternyata jawabannya ada di dalam Injil Yohanes pasal 6 juga. Ya, pasal 5, pasal 6 ada di situ. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Besok itu punya kesusahannya tersendiri. Kasih setia Tuhan hari ini, besok kasih setia Tuhan baru lagi. Maka hari ini cukuplah hari ini. Besok percaya Tuhan akan pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Maka tidak heran kenapa Yesus ajarkan berikan kami pada hari ini makanan yang secukup. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa berkat Tuhan itu berlimpah atas kita. Itu bonus untuk kita. Amin Bapak Ibu. Bonus untuk kita. Walaupun kita berdoa minta secukupnya, Tuhan berikan berlimpah, itu bonus yang luar biasa. Itu yang pertama. Yesus roti itu berarti apa? Kita membutuhkan Yesus untuk tetap hidup. Bukan hanya di bumi maupun di sorga. Ya. Nah, tadi persoalannya adalah siapakah sumber kehidupan kita yang sesungguhnya? Sumber kehidupan kita itu siapa? Apakah suamiku adalah sumber kehidupanku? Apakah istriku adalah sumber kehidupanku? Apakah perusahaanku adalah sumber kehidupanku? Apakah pekerjaanku adalah sumber kehidupanku? Yang membuat aku dan keluarga aku bisa bertahan untuk hidup? Nah, ini pertanyaannya. Sumber hidup itu siapa? Kita harus jelas. Makanan bersifat sementara. Ucapkan bersama saya, sementara. Selama masih di dunia, betul? Ya. Tetapi iman kepada Yesus bersifat kekal. Ucapkan bersama-sama, kekal. Silakan pilih ya. Saya tidak maksa kita untuk hari ini mengambil keputusan, tapi saya mau sampaikan makanan, kebutuhan bersifat sementara, iman kepada Yesus bersifat kekal. Ya, kita akan lihat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena di dalam ayat 51 Yesus bilang, akulah roti yang turun dari sorga. Ya, yang turun dari sorga. Artinya apa? Yesus bukan berasal dari dunia. Bapak Ibu, pernah dengar ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan? Pernah dengar Bapak Ibu? Sering. Ya. Saya akan berikan tips untuk menjawabnya Bapak Ibu. Saya sering sampaikan tentang hal ini, tapi saya akan ingatkan kembali. Yesus bilang apa? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Bahkan Yesus menegaskan kembali, sebelum Abraham ada, sebelum dunia diciptakan, aku sudah ada. Apa artinya? Dialah menciptakan dunia. Dialah Allah. Ya, tidak perlu saya pergi ke pasar, tidak perlu saya pergi ke mall, ke keramaian. Saya bilang, woi, aku anak Kapolda. Perlu nggak seperti itu? Aku anak presiden. Tidak perlu. Ketika ada Pak Sutarmiji, kita ketemu dia di mall, tanpa dia bilang aku gubernur, kita pasti tahu dia adalah gubernur. Betul Bapak Ibu? Sama. Tidak perlu kita menyombongkan. Kenapa? Karena melalui kehidupan Yesus, melalui mujizat Yesus, melalui pelayanan Yesus, orang bisa lihat bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Ya, karena kalau Yesus manusia, orang mati tidak bisa bangkit. Kalau Yesus adalah manusia, orang lumpuh tidak bisa berjalan. Kalau Yesus adalah manusia, orang buta tidak bisa melihat. Itu aja. Ya, kita harus yakin. Yang kedua, Yesus roti surga berasal dari surga. Ya, dia bukan berasal dari dunia. Jadi, satu kabar baik bagi kita adalah Yesus mau memberitahu kita bahwa dialah sumber kehidupan.
Yesuslah sumber kehidupan. Yesus sumber kehidupan. Ucapkan bersama saya. Yesus sumber kehidupan. Belum yakin? Ya, ucapkan bersama-sama. Yesus sumber kehidupan. Lumayan. Ya, Yesus sumber kehidupan. Sudah jelas. Pekerjaan betul. Tuhan pakai untuk boleh kita memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bersyukur ada keluarga kita. Tetapi jangan lupa, di atas semua itu yang memberkati, yang memberikan itu adalah Yesus. Ya, jadi dia adalah sumber. Kalau kita langsung kepada sumbernya, maka nggak akan pernah habis. Saya sampai hari ini belum pernah dengar kalau sumber mata air itu sudah habis hari ini. Jarang, Bapak Ibu. Ya, sumber itu tidak akan pernah habis. Ya, yang terakhir, yang ketiga, Yesus menjadi roti hidup. Artinya dia adalah teladan bagi semua orang percaya. Dia adalah teladan. Ya. Makanan dan kebutuhan pokok lain selain makanan, ya, bukanlah sumber dalam kehidupan. Ingat, itu bukan sumber. Ya. Lalu apa kalau bukan sumber? Makanan itu adalah kebutuhan, bukan sumber. Ya, kita membutuhkan makanan untuk hidup. Ya, tapi itu bukan sumber kehidupan kita. Maka kita harus paham bahwa di dalam Yesus kita menemukan sumber kehidupan. Ketika aku percaya, ketika aku menerima Yesus, aku tidak akan lapar, aku tidak akan haus. Aku akan dipuaskan, dikenyangkan selama-lamanya. Kita harus paham tentang hal ini. Maka Sang Roti Hidup, dia telah datang. Dia menawarkan kepada kita, berbahagia engkau yang percaya, berbahagia. Ya, yang masih ragu, pastikan, yakinkan dirimu, ya, bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saya jamin, saya yakin, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Sebab di dalam Ibrani mencatat tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya, maka Yesus memberikan tubuhnya, darahnya tercurah agar saya, agar Bapak Ibu, Saudara mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya. Bahkan di dalam ayat ke-54 tadi sudah dicatat di situ apa? Aku Yesus akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dibangkitkan pada akhir zaman, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menerima mahkota kehidupan, untuk menerima kehidupan yang kekal. Ya, bahkan di dalam ayat ke-58, ayat 58 yang terakhir, barang siapa makan roti ini, boleh kita baca sama-sama yang terakhir. Barang siapa makan roti ini, apa kata Yesus? Ia akan hidup selama-lamanya, forever and ever. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih jelas, forever and ever. Jadi itu tidak ada habisnya, tidak ada putusnya, tidak ada akhirnya. Kalau selamanya agak kurang, tapi dicatat apa? Selama-lamanya. Ya, hidup. Bapak Ibu, harapanku hari ini kita saudara di dalam Kristus. Tapi suatu hari kita akan berjumpa kembali dalam rumah Bapa. Yakin. Harus yakin. Amin. Amin ya. Ya, amin. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Yesus Sang Roti Hidup akan terus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami manusia berdosa. Kami tahu bahwa dosa tidak bisa bersatu dengan Allah yang kudus. Kami tahu bahwa manusia berdosa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga yang kudus. Tapi karena tubuh dan darahnya tercurah atas kami, memberikan kami pengampunan dosa, membenarkan kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk masuk ke dalam kerajaan. Oh Tuhan, yang dari kami iman kami menjadi lemah, tapi Tuhan yakinkan kami bahwa ada kehidupan setelah di dunia ini. Kami yakin bahwa janji-Mu akan berlaku selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan meresponi dengan pujian Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Kita memerlukan Tuhan. Sebagaimana kita memerlukan
Kami membawa gereja kami, pembangunan gereja kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami percaya ada waktu Tuhan yang terindah di mana gereja kami boleh diselesaikan dan kami boleh bersama-sama beribadah di rumah ini, rumah rohani kami. Bapa, tolonglah kami agar kami boleh terus saling memperhatikan, kami boleh terus saling mendukung, mendorong satu dengan yang lainnya, sehingga kami boleh menjadi satu kesatuan di mana kami adalah tubuh Kristus dan Engkau adalah kepalanya, dan Engkau adalah pemilik segala sesuatu. Ini membawa pembangunan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan menyelesaikannya, kami percaya dan kami imani. Demikian juga semua jemaat yang ada di gereja ini, saudara-saudara kami, Engkau akan terus menolong, memimpin, membimbing, mencukupkan setiap kebutuhan mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Tuhan akan beri yang terbaik. Bahkan Engkau akan terus memberikan kekuatan dalam iman kerohanian, sehingga boleh terus bersandar penuh kepada Tuhan, Sang Roti hidup, dan percaya bahwa hidup kami, hidup mereka tidak akan pernah kekurangan, karena ada Sang Roti hidup yang akan selalu mencukupkan kebutuhan, dan Sang Roti hidup yang akan terus menopang hidup kami selama-lamanya. Ini membawa semua jemaat yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Bapak yang sedang mengalami sakit penyakit, bahkan yang Tuhan izinkan untuk boleh terinfeksi COVID, kami berdoa Engkau boleh menyembuhkan. Dalam nama Yesus, Engkau akan menyembuhkan. Dalam nama Yesus kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau yang berkuasa di atas hidup dan mati manusia, bahkan Engkau yang berkuasa atas segala sakit penyakit. Bapak, kami membawa semua anak-anak-Mu yang berulang tahun, kami menyerahkan agar setiap harapan impian mereka Tuhan akan jawab, bahkan Engkau akan berikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, yang membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, Indonesia. Kami percaya ada harapan bagi bangsa kami, akan ada masa depan bagi bangsa kami. Walaupun terkadang ada beberapa kelompok yang pesimis, yang ingin membuat kekacauan, tapi tolonglah kami sebagai umat Tuhan, kami boleh terus mempunyai satu keyakinan bahwa bangsa kami Indonesia akan keluar daripada situasi yang sulit ini. Kami akan terus mendukung bangsa kami, siapapun pemimpinnya. Kami akan terus mengasihi bangsa ini, kami akan terus berdoa bagi bangsa ini, kami akan berdiri bagi bangsa ini. Inilah kami, Tuhan. Kami membawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Percayalah Dia adalah Allah yang hidup. Dia akan terus menyertaimu, memberkatimu. Bahkan ketika engkau tidur sekalipun, Dia terus ada menyertaimu. Percayalah. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hidupmu sepenuhnya. Terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Banjir nggak rumahnya? Enggak kan?
Masuk. Minggu depan rapat Bang ya? Hah? Minggu depan rapat kan pagi atau di mana nanti? Di gereja. Habis selesai ya minggu depan ya. Ya, makin langsing. Makin langsing. Dulu kayaknya ini biar tambah semangat Bos. Itulah. Biar tambah semangat. Iya, bisa. Mana sama Bos ya? Iya, bisa. Gua anak datang ya sama Pak Asyam. Banjir rumahnya Pak. Oh, banjir. Banjir. Siap, berkati. Ya. Berarti yang rapat depan itu kuasa grup ya Bos ya? Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah beribadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita semua.